Oksigen. Apa sih? Apa? Jadi, ini nanti ada hubungannya sama daur air atau siklus air ya. Kalau di laut ya, ketika siang hari itu kan terik ya, panas ya. Maka air yang ada di laut itu nanti akan menguap atau evaporasi. Kemudian ketika evaporasi nanti akan membentuk awan. Nah, nanti selanjutnya akan menimbulkan hujan. Nah, itu yang disebut siklus air. Itu ya contohnya interaksi antara komponen abiotik. Nah, lanjut. Interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Nah, ini banyak sekali ya. Contohnya nih, ada tanaman. Tanaman itu mengambil zat hara dari tanah, kayak gitu. Selain itu, apa contohnya? Contoh selain yang ada di gambar, contoh interaksi komponen abiotik dengan biotik. Ada yang bisa mencontohkan? Ayo. Apa, Bill? Nggak tahu, Kak. Contohnya ini loh, contoh yang paling sederhana. Ketika kalian berjemur, nah kalian sendiri kan biotik. Nah, kalau matahari abiotik. Nah, jadi kalian ketika berjemur itu sudah merupakan contoh interaksi antara komponen abiotik sama biotik kayak gitu. Nah, ini interaksi antara komponen biotik ya. Ada dua, ada yang intraspesifik sama interspesifik. Kalau intraspesifik itu antar individu tapi satu spesies aja ya. Jadi masih dalam satu spesies cuma dia berinteraksi kayak gitu. Misalnya nih ada koloni rayap, kemudian ada koloni lebah, semut kayak gitu. Jadi masih dalam satu spesies tapi dia itu berinteraksi. Terus ada lagi interaksi interspesifik. Contohnya gini, hewan ya, hewan itu kan ketika berinteraksi ada yang berinteraksi positif ya, ada yang berinteraksi dia itu bersaing. Nah, itu nanti termasuk dalam contoh predasi, kompetisi, atau simbiosis. Jadi makhluk-makhluk yang berbeda jenis atau berbeda spesies itu melakukan suatu interaksi antar individu. Nah ini ya, contohnya kalau yang interspesifik, ada predasi, ada kompetisi. Kalau predasi itu apa? Contohnya memangsa dan dimangsa. Salah satu contohnya ini ya, yang digambar ya, ada singa mau memangsa kerbau. Si singanya disebut predator dan kerbau disebut mangsa. Lalu ada juga nih kompetisi. Kompetisi ini persaingan antar dua individu. Biasanya tujuan dari kompetisi ini untuk memperebutkan wilayah, kemudian untuk memperebutkan si betina atau si jantan ya, memperebutkan pasangan. Kemudian apa? Ada yang memperebutkan makanan kayak gitu. Nah, interaksi antar individu untuk merebutkan sesuatu ini, nah ini disebut kompetisi. Coba sebutkan, Mai, contoh kompetisi. Contoh hewan yang melakukan kompetisi. Sepi. Ayo. Ikan cupang, Kak. Apa?
Yang keras suaranya? Ikan cupang. Ikan cupang. Heeh. Iya, tarung nggak? Bertarung. Tarung. Memperebutkan Nggak tahu, apa? Nggak tahu, merebutkan. Oh, itu kumbang tai. Hah? Hah? Apa, Mas? Kumbang tai. Kalau ikan cupang tadi memperebutkan apa? Bill. Nggak tahu ya, pokoknya kompetisi, Kak. Pokoknya kompetisi gitu ya, pokoknya berantem gitu ya. Dia Iya, Kak. memperebutkan pasangan biasanya. Kalau kumbang tadi apa, Mai? Memperebutkan apa, Mai? Tainya. Kumbang tai. Kumbang tai. Iya, kumbang tai. Memperebutkan apa? Kumbang tai itu loh, memperebutkan tai. Gitu. Masa iya, Mai? Wow. Memperebutkan kayak gede-gedean tainya nggak sih? Terus kasih ceweknya ya kan? Jadi itu salah satu bentuk persaingan dalam mendapatkan pasangan ya. Nah, kalian juga loh sebenarnya, wes kompetisi ya. Ketika di kelas, nah kompetisi itu bisa terjadi. Tapi kalau kita itu biasanya memperebutkan apa? Nilai misalnya, kayak gitu. Memperebutkan posisi, nah itu kompetisi ya. Sekarang kita ke simbiosis. Nah, simbiosis itu adalah interaksi antar makhluk hidup. Ada mutualisme. Mutualisme itu satunya untung, satunya untung. Dua-duanya untung ya. Contohnya, selain digambar, apa mutualisme? Aku lupa ya, Kak. Oh, anemon sama Nemo. Iya nggak sih? Kenapa? Kenapa kok menguntungkan dua-duanya? Commenting ya? Aduh, nggak tahu, lupa. Ya, kalau mutualisme itu contohnya ini loh. Kerbau sama burung jalak. Kerbau itu kan banyak kutunya di tubuhnya. Akhirnya sama si burung jalak itu dimakan kutunya. Nah, kalau si jalaknya kan dia untung nih karena dibersihkan. Tapi kalau burung jalaknya juga untung karena dia bisa mendapatkan makanan. Kayak gitu. Kalau komensalisme, satunya untung, satunya nggak ngefek apa-apa. Putus, Kak. Kenapa? Putus-putus. Yep. Enggak, internet connection unstable punya aku. Kalau komensalisme, itu satunya untung, satunya nggak rugi, nggak untung, atau netral. Contohnya ini, tanaman anggrek, itu kan dia tidak bisa tumbuh sendiri ya, harus menopang pada tumbuhan lain. Nah, biasanya menopang pada pohon. Tapi si tanaman anggreknya ini tidak merugikan si pohon. Tapi tanaman anggreknya untung karena dia bisa tumbuh nebeng si pohon tadi. Lanjut ke parasit. Nah, parasitisme ya. Satunya untung, satunya rugi. Contohnya apa? Cacing pita di usus manusia. Wih, serem ya. Terus Tikus dan ini petani. juga. Kenapa? Tikus dan petani. Apa? Yang jelas Tikus suaranya? dan petani. Tikus dan petani. Oh iya. Kenapa? Ruginya kenapa? Apakah tikus makan petani? Oh, bukan ya. Bukan gitu, Kak. Ya, Gimana? Bukan gitu, Kak. Ya, jadi parasitisme ya benar kayak gitu ya. Karena kan tikus merugikan petani ya, dia makan padi. Terus selain itu juga yang sering kalian alami sehari-hari itu nyamuk. Nyamuk kan menghisap darah kalian. Kalian rugi nih, biasanya kan gatel-gatel. Tapi si nyamuknya untung karena dia bisa kenyang.
Kalau pertemanan kalian nih termasuk simbiosis yang mana? Mutualisme kah? Komensalisme atau parasit nih? Jangan-jangan. Parasit. Parasit ya. Parasit ya. Parasit ya. Parasit. Parasit. Wah, Parasitnya 10 sekarang nyetel IPA video, Kak. menganggap temennya sendiri parasit. Oke. Yang nyetel Wow. video sekarang Karena ini, aku Kak. nggak punya teman. Oh, Oh iya. Mila kan nggak punya temen ya. wah. Oke. Oh, iya. Wow. Kamu ya tuh mama lo. Ya, lanjut ya ke simbiosis yang netral. Kalau netral ini organisme yang dua-duanya tuh nggak saling mengganggu. Contohnya apa? Contohnya nih Kak Ayu sama kalian tuh. Netral kan kita kan? Kak Ayu nggak pernah Bunga sama bunga. Kayu sama apa? Kak Ayu sama kalian. Sama 10 IPA. Netral kan kita Parasit. kan? Parasit kata Abil. Ya, jadi contohnya netral itu misalnya ada ayam, ada kucing ya. Mereka tidak memperebutkan apa-apa ya. Dari jenisnya aja udah beda ya. Jadi termasuk netral. Ada pertanyaan sampai sini? Kenapa kucingnya nggak makan ayam? Belum digoreng soalnya, Mas. Kenapa? Oh iya, ya? belum digoreng. belum Digoreng. digoreng, Mas. Digoreng. Belum digoreng. Masih mentah. Contohnya dalam ini ya, hidup ya, masih hidup ya dua-duanya ya. Jadi nggak mungkin saling makan. Lanjut ke aliran energi. Aliran energi itu berasal dari sumbernya, yaitu matahari sebagai sumber utama kehidupan. Matahari digunakan tanaman untuk fotosintesis. Kemudian tanaman dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Selanjutnya nanti diuraikan oleh mikroba atau bakteri. Kayak gitu ya aliran energi dalam ekosistem. Nah ini kita lanjut ke rantai makanan. Tadi sudah dibahas ya hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam lingkungan berdasarkan urutan. Jadi ada rantai makanan itu tergantung lingkungannya ya. Misalnya di laut, ya udah dia konsumsi apa yang ada di situ. Nah kalau ini, coba kakak mau nunjuk Akmal. Akmal, ceritakan rantai makanan yang ada di gambar, di slide. Oh iya. Rumputnya sebagai produsen, Hmm? terus dimakan belalang Hmm? sebagai konsumen 1, Hmm? terus kodok konsumen 2, Hmm? ular konsumen 3, terus diuraikan oleh jamur. Oke, pinter. Itu ya rantai makanan. Selanjutnya, jaring-jaring makanan nih. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi misalnya nih, tumbuhan itu bisa dimakan kelinci, bisa dimakan burung, bisa dimakan tikus, kayak gitu. Jadi ada banyak cabangnya. Nah, ini sekarang kakak mau nunjuk Abil. Iya, Kak, kenapa? Ayo Bil, urutkan jaring-jaring makanan yang ada di gambar. Kenapa saya yang susah, Kak? Saya buat cerita sendiri aja, Kak. Nanti kamu bisa nunjuk satu temenmu Bil. Kalau nggak bisa Bil. Oh, gampang, Kak. Bisa. Tumbuhan. Ya, rumput dimakan kambing, terus kambing dimakan serigala. Terus serigala dimakan singa. Selesai, Kak. Oke, selain singa siapa yang bisa makan serigala? Kucing hutan. Terus, ayo Bil, nunjuk satu temenmu Bil. Hah? Maila, Kak. Oke, Mai. Kak izin ke kamar mandi. Siapa yang izin kamar mandi tadi? Sabrina. Oke. Mai, jelaskan urutan jaring-jaring makanan yang ada di gambar. Selain yang disebutkan Abdul tadi. Tumbuhan
tikus, habis itu makan burung hantu, habis itu makan ular, habis itu dimakan kucing hutan, habis itu makan elang, makan serigala, udah kayak gitu. Ya. Gimana ular makan ular? Ayo Elang ulangi. makan ular. Apa? Ulangi. Ular makan elang. Jadi kan tikusnya makan, terus burung hantunya juga makan, habis itu makan ular, habis itu makan elang, habis itu makan singa, udah kan? Apanya? Siapa yang makan singa? Kok sampai makan singa? Elangnya dimakan singa, Elangnya makan singa. Oke. elangnya dimakan. Oh, lagi makan singa. Ya pas sejak kapan? Ya wes, kayak gitu ya. Berarti jangan sampai bingung sama tanda panah yang ada di gambar. Biasanya kalau di soal itu sering Iya kebolak-balik. Kak. Apa? Tapi sejak kapan singa makan elang? Apa? Kenapa? Sejak kapan singa makan elang? Mana singa makan elang? Oh Itu iya. tanda panah Ya, yang bisa sama aja gitu. dong. Ketika singanya hinggap di bawah, di rumput, terus diterkam sama singa. Loh, terus ya? Ya. Oh jadi, oh iya, oke aku salah nangkep. Nah, dalam jaring-jaring makanan ini jaring-jaring makanan yang normal ya. Ketika spesies mereka itu jumlahnya normal atau jumlahnya tetap. Tapi apa yang terjadi jika satu aja nih, misalnya, ini aja. Apa yang terjadi kalau jumlah ular itu menurun? Kodok sama belalangnya makin banyak. Iya benar. Jadi nanti nggak seimbang ya. Jumlah kodok sama belalang itu akan lebih banyak. Nah, ini berhubungan dengan tingkatan trofik ya. Jadi dalam suatu aliran energi itu ada yang namanya piramida. Semakin ke atas atau semakin memuncak suatu piramida, berarti jumlah organisme itu akan semakin turun. Nah, makanya di sini ada tingkatan trofik. Trofik yang pertama itu dihuni oleh tumbuhan. Jadi, tumbuhan jumlahnya itu harus lebih banyak daripada hewan. Kayak gitu ya. Karena dia fungsinya sebagai produsen atau penghasil makanan. Kemudian lanjut ke trofik kedua. Trofik 2 itu jumlahnya lebih sedikit daripada trofik yang pertama. Begitu juga seterusnya. Tergantung tingkatan konsumennya. Ada yang konsumen primer, ada konsumen sekunder, konsumen puncak. Seperti itu. Nah, kalau decomposer atau detritivor itu berada di mana? Di yang mana? Trofik yang keberapa? Pengurai. Pengurai itu ada di konsumen yang paling puncak sendiri dong. Di atasnya elang, karena dia berfungsi untuk pengurai dari semua organisme. Nah, ini ada contohnya ya. Piramida jumlah, kemudian ada piramida biomasa, ada yang namanya piramida energi. Kalau piramida jumlah, itu jelas jumlah produsen itu harus lebih banyak daripada konsumen yang lain. Dari hewan atau manusia apapun, itu jumlahnya harus lebih banyak. Kemudian, piramida biomasa. Misalnya nih di laut, jumlah fitoplankton itu harus lebih banyak daripada hewan atau ikan-ikan yang lain. Kenapa sih kok ada piramida? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus dibagi-bagi konsumennya? Biar apa? Mungkin kelompokannya gampang, Kak. Kenapa? Mungkin biar pengelompokannya gampang.
pengelompokannya gampang. Ya, benar. Tapi selain itu, agar semua aliran energi, agar semua organisme di bumi ini itu jumlahnya seimbang. Bayangin kalau jumlah tikus lebih banyak daripada rumput. Nah, susah ya kalau kayak gitu ya. Jadi semua yang ada di bumi ini tatanannya harus seimbang. Kita lanjut ke siklus atau daur biogeokimia. Jadi di dalam bumi ini itu ada yang namanya siklus, ya. Siklus air, siklus nitrogen, karbon, fosfor, sulfur. Nah, siklus itu kan diartikan sesuatu yang berulang, seperti itu ya. Jadi semua yang ada di hidup ini, berat ya hidup. Semua yang ada di bumi ini itu selalu berulang-ulang. Misalnya daur air, siklus air, itu nanti siklus itu dia akan berulang-ulang. Nah, kenapa sih air di bumi ini tidak bisa habis? Ada yang tahu nggak? Kenapa, Mal? Kenapa air kok nggak bisa habis di bumi ini? Karena berputar. Ya, karena ada siklus air tadi, kayak gitu ya. Nah, di sini kakak jelaskan. Jadi, kalian harus benar-benar dengerin ya, karena ini nanti akan berhubungan dengan tugas kalian di rumah. Duh, Loh, Loh, Ya kan? loh. Kalian lo request Loh. mau ada tugas yang banyak. Ya Kak Ayu nurutin request kamu. ini Bas. Waduh, Aku sakit, aduh, Kak. apa itu? Waduh, Aku sakit, Kak. Aduh, Kak. Aku pakai skincare. waduh. Air laut. Air laut. corona Air Kak. laut ketika ada matahari. Corona. Corona. Bu. Jadi, Iya lanjut Kak. air laut ketika ada cahaya matahari, dia akan mengalami evaporasi atau menguap. Nah, air laut itu menguap membentuk awan. Ya. Jadi, yang pertama ada air laut, nggak harus air laut ya, bisa air sungai. Itu nanti ketika ada panas, itu nanti bisa evaporasi atau menguap. Nah, proses penguapan sehingga menjadi awan, itu nggak hanya dari air, tapi bisa juga dari tumbuhan. Kalau dari tumbuhan itu namanya transpirasi. Ya, transpirasi itu proses penguapan air dari daun ke atas. Nah, awan berkumpul nih ya. Awan ketika berkumpul itu nanti akan membentuk kondensasi atau membentuk yang namanya mendung sebelum hujan. Itu kan mendung dulu kan ya. Awannya kan berkumpul dulu jadi satu, kemudian mereka yang berkumpul menjadi satu, menjadi mendung, itu disebut kondensasi. Setelah itu, setelah mendung, akhirnya turun hujan. Nah, peristiwa turunnya titik-titik air dari awan itu disebut presipitasi. Kemudian ketika air sudah turun di bumi, kemudian masuk ke tanah. Dari tanah dikonsumsi oleh dikonsumsi oleh tumbuhan ya untuk tumbuh. Kemudian air itu juga nanti bisa mengalir ke sungai, dikonsumsi oleh manusia, hewan. Lalu yang terakhir dia bakal kembali ke laut. Kayak gitu siklusnya. Dan siklus ini secara terus-menerus. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan adik-adik? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut ke daur nitrogen. Nah,
Seperti yang kakak bilang tadi, bahwa nitrogen itu adalah komponen yang penting untuk metabolisme manusia maupun metabolisme hewan. Tapi kita, manusia atau hewan itu tidak bisa menyerap nitrogen yang ada di udara. Sehingga nitrogen itu harus diproses dulu, harus melalui siklus dulu yang namanya daur nitrogen. Jadi yang pertama, ini dibaca dulu ya Dek ya. Coba dibaca dulu, fiksasi, asimilasi, sama amonifikasi. Dibaca aja. Sudah? Belum nggak? Bentar. Belum. Sudah ya? Nah, biar lebih mudah, kakak jelaskan lewat gambar yang ini. Nah, ini lebih jelas nih. Jadi, daur nitrogen itu awalnya, kalian lihat di sebelah sini, sebelah kiri atas, itu ada tanaman. Ya. Jadi, ada tanaman yang di akarnya itu ada yang namanya bakteri. Jadi, bakteri ini bisa menghasilkan atau bisa menyerap nitrogen dari udara. Jadi yang bisa menyerap nitrogen itu hanya bakteri ya adik-adik ya. Kemudian, si tanaman ini, akarnya kan sudah dihinggapi oleh bakteri ya. Kemudian, peristiwa ini, proses bakteri hinggap di akar tanaman, kemudian bisa menyebabkan fiksasi, itu disebut bakteri fiksasi nitrogen oleh yang namanya Azotobacter. Bisa kalian catat nanti. Jadi bakteri ini bisa bersimbiosis oleh tanaman tertentu ya, biasanya kacang-kacangan, itu dia bisa menempel di bintil-bintil akarnya. Lanjut, setelah bakteri fiksasi nitrogen, kemudian masuk ke proses amonifikasi. Jadi, amonifikasi ini adalah peristiwa ketika tumbuhan maupun hewan yang mati, itu kan diuraikan sama dekomposer. Atau diuraikan oleh jamur. Nah, kemudian si jamur ini nanti akan mengubah nitrogen menjadi amonium. Kayak gitu. Kan tadi sudah ya. Oke, kita 5 menit lagi adik-adik. Kan tadi sudah ya, fiksasi nitrogen, kemudian dekomposer, mengubah si tumbuhan sama hewan mati ini menjadi amonium. Nah, kemudian lanjut ke proses nitrifikasi oleh bakteri nitrifikasi. Jadi amonium di sini itu diubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi. Kemudian bakteri nitrifikasi ini adalah bakteri Nitrosomonas. Biasanya ada di soal. Lalu nitrit itu harus diubah menjadi nitrat. Karena nitrit ini bersifat racun bagi tumbuhan. Sehingga harus diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi selanjutnya, yaitu bakteri Nitrobacter ya. Kayak gitu. Nah, barulah nitrat ini tadi diasimilasi oleh tanaman. Jadi yang bisa diserap tanaman itu adalah bentukan nitrogen, yaitu dari nitrat. Jadi itu adik-adik. Paham ya? Apa bingung? Sama. Guys?
Nah, karena waktu kita itu mau habis, jadi untuk tugas bakal kakak share di pertemuan selanjutnya. Tidak. Jadi nggak sekarang. Tenang aja, nggak sekarang. Tapi untuk siklus, nggak sekarang. Oke. iya nggak sekarang, Oh, tenang iya. aja. Nggak apa-apa ya, pasti kalian kecewa deh tugasnya nggak sekarang. Aduh. Oke, ya. Jadi untuk siklus nitrogen ini harus benar-benar kalian pahami ya. Jadi harus kalian catat yang kakak omongin tadi. Jadi mulai dari fiksasi sampai ke asimilasi. Nah, sedikit aja lanjut. Woi. Hah? Apa, Mai? Apa, Mai? Apa? Nah, kemudian dari asimilasi ini nanti ada yang namanya bakteri denitrifikasi ya di sebelah kanan ini. Nah, dia itu bisa mereduksi nitrat untuk kembali lagi ke udara. Jadi ketika sudah tidak digunakan, ya, kan tumbuhan kan menggunakan nitrogen dalam jumlah tertentu nih. Nah, sisanya nanti akan diubah oleh bakteri Pseudomonas ya namanya, atau bakteri denitrifikasi, diubah lagi menjadi nitrogen, kemudian disalurkan ke udara lagi. Begitu seterusnya. Nah, nantinya tumbuhan itu kan kita makan, sehingga secara tidak langsung kita juga akan menerima nitrogen dari tumbuhan atau hewan yang kita makan, kayak gitu. Paham ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri sesi 2 pada pembelajaran online hari ini. Terima kasih adik-adik, kalian sudah aktif, sudah join. Tenang aja, nanti kakak bakalan ngasih tugas di pertemuan selanjutnya. Gitu Kak, ya. ini cuma pelajaran satu tadi. Jangan lupa like dan subscribe. Iya, jangan lupa like dan subscribe. Komen di bawah ini. Ya, selanjutnya nanti kalian akan belajar fisika. Fisika, Mana Bil. sih kata? Jam Fisika. berapa tuh, Kak? Oke. Jam 1. Ya. 2 mapel, Kak. Kenapa? 2 mapel. Yoi, 2 mapel. Tuh kan, nggak dilihat kan jadwalnya kan? Tak kira hoax, Kak. Hehe, apaan? Katanya. Pada Hoax katanya. Wow. Oke, kakak tutup ya. Selamat siang adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.